Apa itu teks negosiasi? Negosiasi adalah salah satu bentuk interaksi sosial di mana kedua belah pihak saling menyetujui dan saling diuntungkan. Adapun cara dari negosiasi yaitu yang pertama, dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih. Yang kedua, memiliki kesamaan tujuan. Yang ketiga, kedua belah pihak saling setuju. Dan yang keempat, jika tidak ditemukan kesepakatan dalam kegiatan ini, kedua belah pihak harus berlapangkan dada untuk mencari kesepakatan yang lain. Manfaat dari negosiasi adalah yang pertama, terciptanya kesepakatan antara si penjual dan juga si pembeli untuk mencapai tujuannya. Yang kedua, menimbulkan rasa pengertian antara si penjual dan juga si pembeli. Yang ketiga, terciptanya kesepakatan yang menguntungkan bagi seluruh pihak antara si penjual dan juga si pembeli. Dan yang keempat, yang terakhir adalah terbentuknya interaksi positif antara si penjual dan si pembeli sehingga menguntungkan seluruh kedua belah pihak. Secara umum, teks negosiasi dibedakan menjadi dua, yaitu teks negosiasi tuturan langsung dan teks negosiasi tuturan tidak langsung. Pertama, teks negosiasi tuturan langsung. Teks ini kemudian dibedakan lagi menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah teks negosiasi pemecah konflik. Nah, sesuai namanya, teks negosiasi ini ditujukan untuk melarutkan suasana atau menyelesaikan sebuah permasalahan dalam suatu konflik. Kemudian, kedua, ada teks negosiasi kerjasama. Ini bisa dianalogikan seperti pengusaha yang sedang mengirimkan surat pengajuan kepada bank untuk meminjam modal. Kemudian ada teks negosiasi penjual dan pembeli. Teks ini berisikan proses negosiasi jual beli sehari-hari saat kita berada di lingkungan sekitar. Macam yang kedua adalah teks negosiasi tuturan tidak langsung. Nah, teks ini berisikan surat menyurat atau berbentuk surat menyurat di mana pihak pertama mengirimkan surat pengajuan pihak pertama mengirimkan surat pengajuan permintaan hubungan kerjasama kepada pihak kedua, dan pihak kedua berfungsi untuk menanggapi pengajuan yang diberikan oleh pihak pertama. Selanjutnya tujuan negosiasi. Yang pertama, mencapai kesepakatan bersama yang memiliki persamaan persepsi, pengertian, dan persetujuan. Kedua, mencapai penyelesaian atau jalan keluar di mana kedua belah pihak saling menguntungkan dan tidak dirugikan. Selanjutnya struktur. Yang pertama, orientasi. Kedua, permintaan. Ketiga, pemenuhan. Keempat, penawaran. Kelima, persetujuan. Keenam, pembelian. Dan ketujuh, penutupan. Kemudian yaitu macam-macam negosiasi. Yang pertama, negosiasi formal adalah kegiatan negosiasi yang dilakukan untuk mendapatkan kesepakatan dengan menempuh jalur hukum. Yang kedua, negosiasi informal adalah kegiatan negosiasi yang dapat dilakukan di mana saja tanpa memerlukan jalur hukum. Yang ketiga, negosiasi dengan pihak penengah, yaitu kegiatan negosiasi yang dilakukan oleh dua atau lebih pihak negosiator, sehingga keputusan dan proses negosiasi akan memerlukan bantuan pihak penengah dan bersifat netral. Yang keempat, negosiasi tanpa bantuan pihak penengah adalah kegiatan negosiasi yang tidak membutuhkan bantuan pihak penengah dan umumnya hanya dilakukan oleh dua pihak saja. Yang kelima ada negosiasi kolaborasi. Negosiasi kolaborasi adalah jenis negosiasi di mana seluruh pihak yang terlibat akan menyuarakan pendapat mereka dan keinginan mereka sehingga terjalin kolaborasi antara keinginan dan kepentingan untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Yang keenam ada negosiasi dominasi. Negosiasi dominasi adalah jenis negosiasi yang menguntungkan salah satu pihak dan pihak lain tidak banyak mendapatkan keuntungan. Yang ketujuh ada negosiasi akomodasi. Negosiasi akomodasi adalah negosiasi di mana setiap pihak yang melakukan negosiasi tersebut akan mendapatkan keuntungan yang sedikit. Bahkan bisa saja pihak lawan mendapatkan keuntungan yang banyak. Yang kedelapan ada negosiasi laissez-laisser. Negosiasi laissez-laisser adalah negosiasi yang dilakukan untuk tidak melanjutkan konflik atau konflik baru, sehingga setiap pihak akan memilih menyelesaikan masalah tersebut dengan kepala dingin.